Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai transmission media. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hussein dan ada rekan-rekan saya yang bernama Abil Asari, Fadila Insani, dan Syifa Fauzia. Apa sih media transmisi itu? Jadi media transmisi merupakan suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari pengirim menuju ke penerima. Kenapa sih diperlukannya ada media transmisi? Karena agar data yang akan dikirim itu untuk sampai ke tujuannya. Faktor kualitas, apa saja sih yang mempengaruhi media transmisi? Faktor kualitas dan kemampuan media transmisi ada 4. Yang pertama, bandwidth adalah lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Yang kedua ada noise, adalah sinyal yang diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Yang ketiga ada radiator atau kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Yang keempat ada tingkat kehilangan energi saat merambat sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Jadi untuk jenis-jenis media transmisi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu media kabel atau guided media atau yang disebut dengan wired, dan yang kedua itu tanpa menggunakan kabel atau yang disebut dengan unguided media atau wireless. Media transmisi kabel atau yang disebut dengan guided media merupakan media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data dengan menggunakan konduktor fisik. Media transmisi kabel ini menyediakan jalur transmisi sinyal yang meliputi kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Nah, sinyal-sinyal yang melewati media-media tersebut akan diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media. Untuk kabel twisted pair dan kabel koaksial ini menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik. Sedangkan untuk kabel fiber optik sendiri menerima dan mentransmisikan sinyal datanya dalam bentuk cahaya. Jenis-jenis guided media yang pertama yaitu kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dipilih menjadi satu dan dilindungi oleh isolator, di mana tujuan kabel tersebut dipilih ialah untuk mengurangi 2 interferensi sinyal. Gangguan kebisingan lebih sering menjadi masalah pada kabel ini, tetapi gangguan ini dapat ditangani dengan menambah jumlah lilitan per kaki kabel di twisted pair tersebut. Media ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu shielded twisted pair atau yang disebut dengan STP, dan unshielded twisted pair atau yang disebut dengan UTP. Untuk jenis kabel twisted pair yang pertama yaitu shielded twisted pair atau yang disebut dengan STP. Shielded sendiri ini memiliki arti sebagai selubung pembungkus yang berfungsi untuk mencegah adanya elektromagnetik interferensi maupun radio frekuensi interferensi. Hal ini menjadi salah satu keunggulan STP dibandingkan UTP. Akan tetapi, secara ekonomis, STP ini menjadi lebih mahal dibandingkan UTP. Untuk jenis yang kedua yaitu unshielded twisted pair atau yang disebut dengan OTP. Unshielded sendiri ini memiliki arti tanpa selubung pembungkus, sehingga UTP lebih rentan terhadap gangguan interferensi elektromagnetik dibandingkan STP. Secara fisik, kabel UTP ini terdiri atas 4 pasang kawat berpilin dan tiap pasangnya ini dipisahkan oleh lapisan pelindung. Tipe kabel ini semata-mata mengandalkan efek konstelasi yang diproduksi oleh pasangan-pasangan kawat dengan tujuan untuk membatasi degradasi sinyal. Jadi, untuk kekurangan dan kelebihan dari jenis kabel twisted pair ini, yang pertama untuk kelebihannya harganya relatif murah, yang kedua mudah untuk diinstalasi, yang ketiga fleksibel dan kinerjanya relatif bagus. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ini sangat rentan terhadap interferensi, yang kedua jarak jangkauan kabelnya hanya sampai 100 meter. Untuk cara kerja dari kabel twisted pair sendiri ini, kabel twisted pair ini memiliki jaket luar yang menyatukan kabel, perisai untuk melindungi kabel, isolasi plastik berkode warna untuk mengidentifikasi setiap konduktor secara unik, dan puntiran kabel untuk membatalkan gelombang elektromagnetik yang menciptakan gangguan kebisingan selama melakukan transmisi data. Ketika arus mengalir melalui kabel, maka medan magnet melingkar kecil tercipta di sekitar kabel tersebut. Untuk koneksi antara 2 perangkat diperlukan konektor di kedua ujungnya. Media transmisi yang kedua yaitu kabel koaksial.
Kabel koaksial terdiri atas kawat tembaga tunggal yang dikelilingi oleh paling sedikit 3 lapisan, yaitu bahan insulator, logam yang dijalin, dan juga penutup luar dari plastik. Kabel koaksial memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya, kecepatan jaringan yang cukup tinggi, mampu membawa paket data dengan kapasitas besar, dapat ditransmisikan lebih jauh. Kekurangannya, tidak dapat menyalurkan energi listrik, sulit untuk diinstalasi, kurang tahan terhadap tekanan mekanis. Cara kerja kabel koaksial terdiri dari kabel tembaga untuk membawa sinyal frekuensi yang lebih tinggi. Kabel ini ditutupi dengan penutup foil terisolasi setiap kali arus mengalir. Ia mempertahankan jarak konstan antara konduktor dan lapisan berikutnya, dan kemudian kabel berpelindung yang mencegah gangguan kebisingan di antara transmisi, dan akhirnya penutup plastik yang melindungi seluruh kabel dari gangguan luar. Oleh karena itu, kabel koaksial membawa sinyal sedemikian rupa sehingga ketika harus memasuki kawat tembaga di tengah dan juga pelindung logam, konduktor logam pada saat itu menghasilkan medan magnet. Isolator membantu sinyal agar tidak bersentuhan satu sama lain. Juga sinyal dari medan magnet luar. Dengan cara ini, sinyal dibawa pada jarak yang lebih jauh tanpa banyak kehilangan. Media transmisi yang ketiga ada fiber optik. Kabel fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Beberapa kekurangan serta kelebihan dari fiber optik itu sendiri. Kelebihannya diantaranya kecepatan jaringan yang tinggi, mampu membawa paket data dengan kapasitas besar, dapat ditransmisikan lebih jauh. Kekurangannya, tidak dapat menyalurkan energi listrik, sulit untuk diinstalasi, kurang tahan terhadap tekanan mekanis. Terdiri dari 5 bagian utama yang dinamakan core, cladding, coating, stretch member, dan outer jack. Core adalah bagian tipis dari satu kabel cladding, berfungsi sebagai tempat perambatan cahaya dari sumber ke perangkat penerima. Core berupa helaian tunggal dari glass. Cladding merupakan lapisan tipis yang menyelimuti fiber core dan terbuat dari kaca. Coating adalah lapisan plastik yang menyelimuti core dan cladding. Penyangga coating ini diukur dari mikron dan memiliki range 250 sampai 900 mikron. Yang keempat ada stretch member, terdiri atas beberapa komponen yang dapat melindungi fiber dari benturan kasar dan daya tekan tak terduga dalam instalasi. Yang kelima ada outer jack, merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik, berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Selanjutnya ada unguided media atau tanpa media kabel. Jadi, suatu data atau informasi dikirimkan melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Jenis-jenis unguided media. Yang pertama adalah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi berkisar 1 mikrometer hingga 1 meter dalam spektrum elektromagnetik. Lalu cara kerja dari gelombang mikro yaitu gelombang mikro dihasilkan dan dipancarkan melalui antena pengirim. Lalu gelombang mikro ini merambat dalam garis lurus dengan kecepatan cahaya, yang dimana gelombang mikro ini nantinya diterima oleh antena penerima dan diubah kembali menjadi sinyal yang dapat digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari gelombang mikro. Kelebihannya yang pertama, transmisi jarak jauh. Gelombang mikro ini cocok untuk transmisi jarak jauh seperti komunikasi satelit. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh hujan ringan. Gelombang mikro ini mampu menembus hujan ringan sehingga sering digunakan dalam komunikasi satelit dan sistem radar. Yang ketiga, bandwidth tinggi atau lebar pita tinggi. Gelombang mikro ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi karena lebar pita frekuensi yang besar. Lalu yang keempat, penetrasi gedung. Nah, gelombang mikro ini dapat menembus tembok dan bangunan dengan sedikit degradasi sinyal. Lalu kekurangannya yang pertama, rentan terhadap hujan lebat dan hujan salju. Nah,
Gelombang mikro ini kalau berhadapan dengan hujan lebat dan hujan salju dapat meredam sinyal gelombang mikro, lalu memerlukan perawatan khusus. Yang kedua, garis pandang langsung diperlukan. Diperlukan garis pandang langsung antara antena pengirim dan penerima yang membatasi penggunaan di daerah berkontur atau berhutan. Lalu yang ketiga, rentan terhadap interferensi. Gelombang mikro ini rentan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan cuaca ekstrim. Jenis unguided media yang kedua adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi lebih rendah daripada gelombang mikro, yaitu berkisar beberapa kilohertz hingga beberapa gigahertz. Lalu cara kerja dari gelombang radio ini adalah gelombang radio dihasilkan dan dipancarkan melalui antena pengirim. Lalu gelombang radio merambat dalam ruang udara dan dapat melalui berbagai jenis media seperti udara, air, dan benda padat, yang dimana nantinya gelombang radio diterima oleh antena penerima lalu diubah menjadi sinyal yang dapat digunakan dan kemudian diterjemahkan menjadi suara, gambar, dan data. Kelebihan dan kekurangan dari gelombang radio. Kelebihan yang pertama adalah luaran transmisi jarak jauh. Gelombang radio ini sangat cocok untuk komunikasi jarak jauh seperti penyiaran radio dan televisi. Kedua, tidak memerlukan garis pandang langsung. Gelombang radio ini tidak memerlukan garis pandang langsung antara antena pengirim dan antena penerima. Yang ketiga adalah kemudahan penetrasi bangunan. Gelombang radio ini mampu menembus tembok bangunan dengan sedikit degradasi sinyal. Yang keempat adalah biaya rendah dan infrastruktur yang terdistribusi. Gelombang radio ini dapat diterapkan dalam jaringan yang mencakup area yang luas tanpa biaya infrastruktur kabel yang mahal. Lalu kekurangan yang pertama adalah terbatas dalam kapasitas data. Gelombang radio ini memiliki batasan dalam kapasitas data jika dibandingkan dengan gelombang mikro atau serat optik. Yang kedua adalah rentan terhadap interferensi. Gelombang radio ini rentan terhadap gangguan dari sumber-sumber interferensi elektromagnetik seperti peralatan elektronik lainnya. Lalu yang ketiga, dibatasi oleh spektrum frekuensi yang terbatas. Gelombang radio ini memiliki spektrum frekuensi yang digunakan untuk gelombang radio yaitu terbatas, sehingga memerlukan regulasi untuk penggunaan yang efisien. Jenis unguided media yang ketiga adalah gelombang satelit. Gelombang satelit itu berfungsi untuk mentransmisikan sinyal komunikasi termasuk suara, data, dan video dari satu titik ke titik lain di bumi. Ini adalah salah satu cara penting untuk menghubungkan jarak yang sangat jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Cara kerja dari gelombang satelit ini bekerja untuk mengirimkan sinyal komunikasi dari antena pengirim di permukaan bumi ke satelit komunikasi yang mengorbit di luar angkasa. Lalu satelit menerima sinyal, lalu memperkuatnya dan mengirimkan kembali ke antena penerima yang terdapat di bumi. Antena penerima ini menerima sinyal yang dipantulkan oleh satelit dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat digunakan untuk suara, data, dan video. Kelebihan dan kekurangan dari gelombang satelit. Kelebihan yang pertama adalah jangkauan global. Gelombang satelit ini dapat mencapai daerah terpencil di seluruh dunia. Yang kedua, tidak memerlukan infrastruktur darat. Gelombang satelit ini tidak memerlukan infrastruktur darat yang rumit seperti pemasangan kabel optik atau kabel tembaga. Yang ketiga itu kemampuan multicast, yaitu mampu mengirimkan sinyal satu ke banyak seperti dalam penyiaran TV satelit. Yang keempat, pemantauan bumi. Gelombang satelit ini dapat digunakan untuk pemantauan cuaca seperti lingkungan dan keperluan ilmiah lainnya. Lalu kekurangan yang pertama adalah jeda sinyal. Terdapat jeda sinyal atau keterlambatan dalam transmisi karena sinyal harus pergi ke luar angkasa dan kembali lagi ke dalam bumi. Kedua yaitu biaya tinggi. Gelombang satelit ini memerlukan biaya pengembangan, peluncuran, dan operasi satelit yang sangat mahal. Yang ketiga sama seperti lainnya, rentan terhadap interferensi. Gelombang satelit ini rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi dari faktor lingkungan atau aktivitas dari manusia itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai media transmisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.